perkenan Allah, ya, atau kesenangan Allah, juga bisa dikatakan hasrat hati Allah. Sebagai Allah, ya, dia memiliki kesenangan, dia memiliki keperluan, dia juga memiliki hasrat hati. Ya. Jadi saudari, coba kita melihat, ya, apakah kita tahu hasrat hati Allah di zaman ini? Apakah kita tahu keperluan Allah di zaman ini? Ya. Jadi saudari, Allah itu begitu damba, ya, untuk menjadikan manusia menjadi putra-putranya. Jadi kita sudah bacakan di Efesus pasal 5 ayat 9, Allah sangat berkenan menjadikan kita putra-putra Allah. Sampai-sampai dia memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ini salah satu dasar mengapa kita mengasihi Tuhan. Jadi Allah itu sangat-sangat berkenan. Inilah perkenan Allah di atas diri kita. Tetapi kita sebagai manusia ini, ya, menjadi masalah adalah ketika kita sudah berusaha selamat, ya, Tuhan telah mendapatkan kita tidak mencari kesenangan Allah. Kita tidak mencari perkenan Allah. Bahkan mungkin kita tidak pernah memikirkan atau mendambakan apakah perkenan Allah itu. Nah, minggu ini kita diingatkan oleh Tuhan kembali, ya, bahwa walaupun kita memiliki keperluan, walaupun kita memiliki kesenangan, kita perlu memperhatikan kesenangan Allah, keperluan Allah. Ya. Saudari, di muka bumi ini banyak orang Kristen. Tapi berapa banyak orang yang memperhatikan keperluan Allah di zaman ini? Berapa banyak orang yang memperhatikan kesenangan Allah? Ya. Jadi menjadi orang Kristen bukanlah menjadi orang yang beragama. Jauh lebih dalam dari itu. Menjadi orang Kristen adalah menjadi orang yang mencari perkenan Allah. Tadi kita baca juga di 2 Korintus pasal 5 ayat 9, Rasul kita Paulus mengatakan, saya berusaha, ya, untuk berkenan kepada Allah. Baik hidup maupun mati, dia berusaha, dia mendeterminasi dirinya supaya berkenan kepada Allah. Ya. Jadi saudari, kalau kita baca di Injil, ya, Bapa kita itu di Lukas pasal 15, dia sangat berkenan ketika seorang kaum saleh, ya, yang sudah lama meninggalkan Tuhan kembali kepada Tuhan. Ya. Allah kita itu begitu emosional. Dia berlari, Bapa itu berlari mengejar anak yang hilang itu. Jadi saudari, anak yang hilang berpaling kepada Bapa itu mencari dia. Ya. Amen. Nah, ini satu perkenan dia. Jadi ketika seseorang begitu menantikan kedatangannya, ya, itu berarti dia berkenan atas orang itu. Nah, tetapi itulah dari masalah kita. Kita sudah percaya Tuhan, kita orang dosa sudah berbalik kepada Tuhan. Allah berkenan mewahyukan dirinya di atas diri kita. Tetapi ketika kita menempuh hidup sebagai orang Kristen, apakah kita masih berkenan kepada Allah? Nah, ini mengapa kita perlu masuk ke dalam pemulihan Tuhan. Ya. Jadi kita perlu dipulihkan. Jadi walaupun kita mengatakan kita sudah dalam pemulihan Tuhan, kita sudah dipulihkan, ya, tapi apakah kita berkenan kepada Dia? Ya. Pelayanan kita, pekerjaan kita, apakah berkenan kepada Allah? Ya. Dari di Efesus pasal 4 ayat 16 kita baca, ya, bahwa pertumbuhan tubuh Kristus itu terjadi karena pertumbuhan semua anggota tubuh Kristus. Jadi zaman ini bukanlah zaman raksasa rohani. Zaman ini adalah zaman orang-orang Kristen yang bertalenta satu, yang berfungsi membangun tubuh Kristus. Jadi kalau Tuhan merahmati kita, ya, memberikan kita talenta 2 atau 5, ya, talenta ini kita harus pakai untuk menggenapi orang lain, ya. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus kepada Timotius, ya, apa yang kamu dengar dari saya, percayakanlah itu kepada orang yang dapat dipercayai dan yang cakap mengajar. Artinya, di dalam hidup kita sebagai orang Kristen, kita perlu menggenapi orang. Kita perlu memperlengkapi orang sampai orang itu bisa berfungsi dan membangun tubuh Kristus. Ya, kita menjadi manusia rohani itu penting. Tetapi penuntutan kita menjadi manusia rohani harus berada di dalam tubuh bagi tubuh Kristus sendiri. Ya.
dan juga melalui tubuh Kristus. Nah, semoga kita melihat ini ya. Pemulihan Tuhan di akhir zaman ini adalah untuk memulihkan kesaksian tubuh. Ya, memang kita perlu memberitakan Injil, sangat perlu. Kita perlu melayani orang, sangat perlu ya. Mendirikan gereja-gereja lokal tiap kota. Tetapi Tuhan damba bukan hanya semata-mata itu. Perlu lebih maju lagi kesaksian tubuh Kristus. Ya, jadi inilah ingin Tuhan pulihkan di zaman ini. Seluruh tubuh ya berkoordinasi bersama menjadi satu tubuh Kristus yang esa di dalam ikatan damai sejahtera, bisa semua berfungsi, ada pelayanan ya. Jadi saudari, pemulihan akhir zaman ini adalah pemulihan kesaksian tubuh. Ya, kita perlu melihat ini. Ya, jadi jangan kita mendambakan menjadi raksasa rohani, tetapi kita perlu mendambakan menjadi orang yang berfungsi, yang normal, yang hidup di dalam tubuh Kristus. Ya, sehingga kita bisa membawa orang lain untuk melayani sama seperti kita untuk membangun tubuh Kristus ini. Nah, jadi saudari, kesaksian tubuh ini adalah satu realitas tubuh Kristus. Ini yang perlu kita dambakan. Ya, saya merasa ya, Allah sangat berkenan dengan perkara ini. Allah sungguh mencari ini. Ya, betapa banyak hidup gereja dirusak oleh karena tanda kutip ya, ada satu orang Kristen yang begitu kuat, yang begitu menuntut secara rohani, tetapi mengabaikan tubuh Kristus. Ya, hari ini kita tidak mau seperti itu. Kita mau menjadi bagian dari kesaksian tubuh itu. Ya, jadi saudari, inilah perkenan Tuhan. Allah sangat berkenan ya ketika kita berusaha untuk menyenangkan hati Allah. Ya, menyenangkan Bapa kita. Ya, saudari, setiap orang ya, bukan hanya Allah, manusia pun selalu mencari kesenangan dia sendiri. Tetapi Allah, di mana ada perkenannya? Ya, di muka bumi ini. Allah ingin perkenannya terjadi di muka bumi ini. Allah ingin satu tubuh menjadi satu kesaksian dia di muka bumi ini. Ya, jadi saudari, inilah kedambaan hati Tuhan. Ya, semoga kita melihat ini ya. Jadi saudari, dalam pemulihan Tuhan dipulihkan lagi di akhir zaman ini untuk memenuhi keperluan Allah. Ya, jadi saudari, Allah sangat berkenan ya, sangat berkenan untuk satu tubuh Kristus. Amen. Karena itu hari ini saudari harus mengerjakan keselamatan kita. Ya. Ini juga satu perkenan Allah. Sudah berselamat, keselamatan kita harus kerjakan. Ya, bukan secara agamawi, tetapi mengandalkan Roh itu yang beroperasi di dalam diri kita. Jadi kita mendambakan supaya kita semakin hari semakin dimuliakan. Ya, karena inilah kedambaan Allah. Allah damba Kristus itu benar-benar memenuhi diri kita, membuat kita satu tubuh Kristus yang lengkap. Ya, saudari, inilah perkenan Allah. Makin kita mulia, makin kita mendapatkan Allah, makin kita serupa dengan Kristus, maka Bapa makin berkenan. Karena di Matius kalau kita lihat ya, ketika Kristus dibaptis ya, langit itu terbuka ya, Bapa berbicara, inilah anakku yang terkasih, dengarkanlah dia. Ya, jadi Allah sangat berkenan dengan putra ini. Ya, jadi saudari, kita perlu semakin banyak dipenuhi oleh putra Allah yaitu Kristus ini. Karena Tuhan sangat berkenan. Makanya kenapa kita begitu damba ya, menuntut firman Tuhan, makan firman Tuhan, karena di situ ada Kristus. Kristus adalah makanan rohani kita yang sejati. Ya, semakin kita menikmati firman yang adalah Kristus, Allah semakin berkenan. Kenapa berkenan? Karena kita mendapatkan Kristus lebih banyak. Jadi kita boleh menyimpulkan ya, bahwa perkenan Allah ini adalah Kristus. Nah, perkenan Allah zaman ini adalah Kristus yang korporat. Ya, kalau dulu Allah berkenan atas Kristus, sekarang Allah berkenan atas Kristus yang korporat. Yaitu apa? Kesaksian tubuh Kristus. Ya, saudari, kemanapun kita pergi, apapun kita lakukan, semoga visi ini mengendalikan kita. Ya, bahwa saya adalah bagi tubuh. Ya, saya adalah untuk tubuh. Ya, saya adalah melalui tubuh. Ya, saudari, tubuh ini mengendalikan kita. Ya, tubuh Kristus ini membatasi kita, membuat kita menjadi satu kesaksian. Ya, amen. Kita bersyukur bisa melihat ini. Kalau kita tidak melihat ini ya, kita akan menjadi seorang Kristen yang bisa mengganggu pekerjaan Allah. Ya, karena orang Kristen itu kalau tidak bagian dalam kesaksian tubuh Kristus,
dia bisa menjadi orang Kristen yang kuat, tetapi malah menghalangi pembangunan tubuh Kristus. Ya, untuk kita mau menjadi satu anggota tubuh Kristus, mungkin bertalenta satu, tetapi kita berfungsi, kita berdaya guna. Kalau 5 orang itu sama dengan bertalenta 5. Ya, inilah kedambaan Allah. Ya, jadi orang Kristen jangan minder, ya, jangan merasa wah saya hanya 1 talenta. Tetapi hari ini Tuhan mendambakan orang-orang yang bertalenta 1 ini berfungsi. Kalau 5 orang berfungsi, berarti menjadi bertalenta 5. Kalau 2 orang berfungsi, berarti menjadi bertalenta 2. Ya, Allah tidak mencari seorang raksasa-raksasa rohani kuat. Allah berkenan untuk satu kesaksian tubuh. Ya, inilah yang Tuhan ingin pulihkan hari ini. Dia damba ada satu realitas tubuh Kristus di setiap lokal di muka bumi ini. Semakin banyak realitas yang demikian, Tuhan semakin berkenan. Ya, inilah perkenan Tuhan hari ini. Semoga kita menjadi orang Kristen yang bisa memenuhi perkenan hati Allah. Jadi kita menjadi orang Kristen yang bisa menyenangkan hati Allah. Amin. Oh Tuhan Yesus, amen. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Biarlah perkenan-Mu ya Tuhan, amen, menjadi kedambaan kami. Biarlah sama seperti Dikau, memiliki hasrat hati yang sama, yang bisa mendambakan keputraan yang penuh, kesaksian tubuh Kristus. Dapatkanlah kami Tuhan, setiap hari, setiap hari di Solo ya Tuhan, mencari perkenan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh perlu Dikau. Merahmati kami Tuhan dalam penuntutan rohani kami. Supaya kami tidak menyimpang, berada dalam jalur yang sama bagi realitas tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan. Nah, terima kasih Tuhan. Amin. Bahwa diri kami bisa memasuki realitas ya dalam Tuhan, kebenaran-Mu kali ini. Amin. Kami bisa menjadi orang-orang yang Tuhan perkenan. Ya. Oh Tuhan, perkenan-Mu hari ini adalah membangun tubuh-Mu. Amin. Dalam kami dengan talenta yang kami miliki. Amin. Kami bisa membangun tubuh-Mu bersama-sama dengan anggota tubuh yang lain. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Amin. Oh, pagi hari ini kami kembali diingatkan. Amin. Bahwa kami memiliki sebuah talenta Tuhan. Ya. Dan kami perlu mempersatukannya. Amin. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Oh, kami mau terus mempersatukan talenta kami Tuhan. Amin. Sehingga terbentuk satu tubuh diri-Mu Tuhan. Amin. Yesus. Oh, kami perlu diri-Mu Tuhan. Amin. Puji Tuhan.